Quraisy, ini kata ulama tafsir, mendustakan ayat-ayat Allah, mengejeknya, bahkan memberi ancaman balik kepada Rasul dan Nabi-Nabi yang menyampaikan dakwah pada mereka. Allah memperingatkan bahwa mereka akan menyaksikan sendiri kebenaran azab yang Allah janjikan kepada para pembangkang. Mereka nanti dengar sendiri. Ayat yang ketujuh, tafsirnya, tidakkah mereka memperhatikan bumi bagaimana kami tumbuhkan di dalamnya berbagai macam tanaman yang baik? Allah mengajak manusia untuk merenung tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi, tumbuhan yang beraneka ragam, itu bukti kebesaran Allah. Ayat 8-9, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh Tuhanmu dialah maha perkasa lagi maha penyayang. Walaupun tanda-tanda kekuasaan Allah begitu jelas, kebanyakan manusia tetap ingkar. Namun Allah tetap maha perkasa dalam kekuasaannya dan maha penyayang kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat 10, dan ingatlah ketika Allah menyeru Musa, wahai Musa, datangilah kaum yang zalim, yaitu kaumnya Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Tafsirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahkan Fir'aun dan kaumnya Fir'aun yang sombong lagi zalim. Seruan ini menunjukkan pentingnya dakwah meskipun kepada yang keras kepala. Tetap dakwah meskipun kepada yang kepalanya keras, walaupun kepada yang zalim. Tetap berdakwah semampunya. Gimana caranya, Us? Ya hari ini bisa lewat video. Kan kalau kita bertemu makan waktu. Sudah gitu kan beliau belum tentu juga punya waktu untuk mau berkenan nemui kita kan. Tapi kalau kita sampaikan mungkin lewat video singkat, sederhana, kita gak pernah tahu kan video itu akan sampai di tangan siapa. Kita nggak pernah tahu kan video itu akan digenggam di pihak mana. Kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu tuh. Tapi ketika semua informasi bisa diakses secara terbuka, maka boleh jadi itu juga jadi syiar kebaikan yang makin diluaskan atas izin dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena jamaah, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah selalu berkenan belajar bersama. Juga jamaah di Masjid Maaf, terima kasih banyak. Satu video, satu peluru hanya bisa tembus satu kepala, tapi satu video boleh jadi merubah banyak kepala. Satu peluru hanya bisa mengenai satu kepala, tapi satu kata-kata itu bisa tembus kepada ratusan kepala, bahkan ribuan, bahkan lebih daripada itu. Bahkan Allah berfirman dalam Quran, kalimatut thayyibah seperti pohon, akarnya kuat, batangnya kokoh, berbuah setiap tahun dengan izin Tuhannya. Kalimat baik yang kita posting tahun 2011, sekarang 2024, 13 tahun berlalu lalu kita baca lagi, postingan itu akan sangat bermanfaat. Saya mencari keyword sunnah-sunnah, amalan-amalan hebat di bulan Ramadan. Muncul tulisan Ramadan tahun lalu 2023. Muncul tulisan Ramadan tahun ini 2024. Muncul tulisan Ramadan 12 tahun yang lalu 2012. Dan ternyata tulisan itu masih bermanfaat sampai detik ini buat kita. Bukankah itu baiknya Allah? Iya, baik Allah memberikan kata-kata kebaikan itu terus awet sepanjang zaman. Terus ayat 12, ayat 13. Musa berkata, ya Allah, sesungguhnya aku takut mereka mendustakan aku. Dadaku terasa sempit, lidahku tidak lancar. Utuslah kepadaku Harun, ya Allah. Jadi Nabi pun khawatir enggak? Khawatir. Kita manusia biasa, bukan Nabi, betul? Bukan Rasul, betul? Kalau kita khawatir, wajar enggak? Wajar. Nabi sekelas Nabi Ulul Azmi, Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau mengkhawatirkan sesuatu. Ya Allah, inni akhaf. Ya Allah, saya takut.
Inni akhaf, ya Allah saya khawatir. Ayyukadzibun, nanti saya didustakan. Saya khawatir ya Allah, dada saya terasa sempit, lidah saya terasa keluh. Nanti saya mau ngomong apa ya Allah? Tuh, kekhawatiran juga pernah dialami Musa. Musa juga pernah khawatir. Jadi buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, hadirin ayahanda, ibunda dan sahabat semua di Masjid Maaf, jangan menganggap yang khawatir itu cuma kita doang, karena ternyata rasa khawatir itu juga pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Takut, khawatir,